Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Program Bedah Rumah Latsitar Danus ke-41 2021 di Simalungun diapresiasi warga. Bulog pastikan stok pangan aman selama Ramadan. Berburu takjil di hari pertama puasa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, apresiasi tertinggi disampaikan warga yang menjadi sasaran program bedah rumah tidak layak huni dalam program Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021. Para taruna mengembangkan diri dengan terjun langsung mengabdi kepada masyarakat dengan melakukan bakti sosial bedah rumah. Keberhasilan program Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021 menuai apresiasi tertinggi dari masyarakat yang menjadi sasaran program bedah rumah tidak layak huni. Rehab bangunan dilakukan dengan mendirikan dinding dan atap bangunan secara permanen. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong melibatkan taruna dan masyarakat sekitar. Untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik, para taruna sebelumnya telah dibekali dengan teknis dasar proyek rumah. Pemilik rumah Jalima Saragi mengaku sangat mengapresiasi program bedah rumah tidak layak huni dari Taruna Akademi Militer dan Taruna Akademi Kepolisian. Sebelum dibedah, rumah milik Jalima berdinding kayu yang sudah melapuk dengan lantai semen yang mulai berlubang. Saat ini rumah Jalima mulai berubah tahap demi tahap hingga memasuki 60% pengerjaan. Dinding terbuat dari batu bata berlapis semen plester mulai berdiri memanjang dari bagian depan hingga ke bagian dapur rumah. Rona bahagia terpancar dari wajah Jalima Saragi yang sangat bangga dengan kondisi rumahnya saat ini. Oke, bagaimana harapannya, Pak? Harapan saya kepada TNI Polri biar lebih banyak lagi yang dibenahi rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni. Seperti apa dulu kondisi rumah Bapak sebelumnya? Kondisinya pertama-tama rumah saya tidak layak dihuni dan sekarang sudah bagus dibenahi oleh bapak-bapak TNI dan Polri. Baik, Pak, makasih. Bapak namanya siapa? Saya Jalima Saragi. Ya. Program Latsitarda Danus mampu mendekatkan taruna dengan masyarakat, diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya setelah dilantik sebagai perwira TNI dan Polri, dapat lebih peka terhadap masyarakat. Komandan Satuan Latihan Letnan Kolonel Hendra Saputra mengatakan, program Latsitarda Danus bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Latsitarda Danus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Pak, sejauh ini seperti apa visi misi yang diharapkan dari adanya kegiatan ini, Pak? Baik, terima kasih. Di sini adalah kegiatan Latsitarda Nusantara, tepatnya di daerah Sumatera Utara. Kemudian khususnya di Kabupaten Simalungun ini merupakan Satuan Macan, di mana Satuan Macan ini membawahi ada 4 angkatan, yaitu Angkatan Akademi Militer, kemudian Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Kepolisian. Lalu dibantu juga oleh mahasiswa, yaitu dari Eparina sendiri maupun Universitas Simalungun. Di mana program dari Latsitarda ini ada 2. Yang pertama adalah sasaran fisik, kemudian ada sasaran RAM untuk membantu meningkatkan program kesejahteraan masyarakat, taraf hidup masyarakat. Di sini kami dari beberapa angkatan, baik darat, laut, udara maupun kepolisian, itu mencoba untuk berpartisipasi, berperan aktif, membantu pemerintah daerah untuk dapatnya meningkatkan pembangunan yang ada di daerah. Salah satunya adalah dengan membangun rumah tinggal layak huni. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan yang lainnya di luar RTA, ada seperti misalnya sanitasi masjid, seperti kami tinjau barusan, kemudian sanitasi gereja, pengecetan, kemudian perapian dari tempat ibadah tersebut. Kemudian ada juga pembukaan jalan.
Di sini juga untuk membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun khususnya untuk dapat lebih lancar dan bisa melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan aman. Demikian. Oke Pak, untuk progres pengerjaan semua kegiatan Pak sesuai harapan nggak Pak sampai sejauh ini Pak? Ya baik, terima kasih. Untuk progres kegiatan ini sendiri, ada beberapa sasaran seperti misalnya sanitasi masjid, kemudian ada 2 sanitasi masjid itu sudah selesai 100%. Kemudian untuk gereja sendiri setelah saya tinjau tadi lebih kurang sekitar 80%. Kemudian untuk RTLH, kalau yang satu di sebelah sana ada 4 unit, itu sudah hampir 60%. Yang di sini lebih kurang sekitar 50%. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan itu bisa dikerjakan dengan cepat sehingga nanti target yang kita inginkan itu dapat tercapai. Kalau untuk perbaikan jalan Pak yang di Sondiraya Pak? Gimana? Ya, untuk jalan sendiri itu lebih kurang sekitar 60%. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, mudah-mudahan sampai hari Minggu pun nanti mungkin sudah selesai target untuk pembangunan jalan tersebut. Diharapkan dengan program Latsita Danus, Taruna dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Program Rumah Tidak Layak Huni sudah mencapai 60% untuk 4 rumah. Taruna optimis program Latsita Danus bedah rumah dapat terrealisasi dengan baik. Billy Nasution melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan kayu di Medan ludes terbakar Selasa sore kemarin. Api diduga berasal dari ledakan mesin boiler. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah pabrik pengolahan kayu palet ludes terbakar di kawasan Jalan Pasar 3 Marelan, Gang Subur, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api terus membesar melahap seluruh isi pabrik yang berada di tengah pemukiman. Api nyaris merambat ke rumah warga. Beruntung warga dapat memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan Pos Belawan diturunkan ke lokasi. Salah satu warga mengatakan, diduga api berasal dari mesin boiler yang meledak yang digunakan pabrik untuk mengolah kayu. Kondisi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk membuat warga resah. Pasalnya, setiap kali proses pengolahan dan pemasakan kayu, mesin boiler sering mengeluarkan suara. Tadi Kak, awalnya Kak? Kebakaran seperti itu sih sudah biasa terjadi. Hanya saja tadi tiba-tiba panik karena terdengar suara ledakan dan apinya besar. Tapi dengan seiring seperti itu sering terjadi, kami resah juga. Kan siapa tahu tiba-tiba nanti kan membesar merembet ke rumah-rumah warga yang lain. Ada korban jiwa tadi Kak? Korban jiwa tidak ada. Selamat semua ya, Selamat aman ya. semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang bukan pertama kali terjadi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Lahewa terus berbenah tingkatkan mutu pendidikan setelah 5 tahun belakangan terbilang jauh tidak sebanding dengan sekolah lainnya di Kabupaten Nias Utara. Seiring berkembangnya zaman untuk mempercepat pekerjaan saat ini, segala sesuatunya bentuk administrasi diinput dan diakses via online, tentunya dengan teknologi yang berhubungan dengan jaringan internet. Akan tetapi berbeda di lokasi SMK Negeri 3 Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Selama ini menginput dan mengakses data-data sekolah sangat terkendala akibat jaringan internet yang tidak menjangkau hingga ke lokasi sekolah. Pada acara pamitan siswa kelas 12 SMK Negeri 3 Lahewa yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara terpilih dan Ketua DPRD Nias Utara, Lina Marleni Hareva yang baru ditempatkan beberapa bulan lalu sebagai pelaksana tugas kepala sekolah menyerukan berbagai kendala yang dialaminya bersama para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, salah satunya tentang jaringan internet.
Bahkan akibat tidak ada jaringan internet, berdampak terhadap penginputan dapodik siswa dan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang biasanya disalurkan melalui rekening masing-masing siswa juga terkendala beberapa tahun terakhir. Selain itu, PLT Kepala SMK Negeri 3 Lahewa juga mengaku kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar, termasuk tenaga pendidik, karena tahun ini telah direncanakan akan ada penambahan jurusan selain jurusan teknik komputer dan jaringan yang sudah ada selama ini. Ada semangat Desa Holi dan Bapak. Masa pandemi seharusnya pembelajaran daring luring, tapi berkat kesepakatan dengan orang tua, kita diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran walaupun itu hanya terbatas, terjadwal. Jadi keluhan utamanya tadi Bu seperti apa Bu? Jaringan Pak, jaringan itu luar biasa, jaringan di sini kita telepon aja tidak bisa. Semoga program Kominfo untuk membuka tower, membangun tower di sini bisa berjalan secepatnya. Jadi kalau tanpa jaringan kegiatan pembelajaran di sini akan susah berlangsung. Bahkan ini sangat berefek terlebih pada penerimaan beasiswa PIP ditambah dengan dapodik kita yang amburadul. Di SMK Negeri 3 Lahewa Meski masih serba kekurangan dan terbilang jauh tidak sebanding dengan sekolah lainnya selama 5 tahun belakangan, PLT Kepala Sekolah bersama guru-guru SMK Negeri 3 Lahewa ini tetap berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di daerah itu dengan harapan siswa siap mandiri selepas menamatkan diri dari lingkungan sekolah. Sementara Bupati Nias Utara terpilih Amizar Waruwu mengaku siap mendukung dan memberi solusi terhadap keluhan-keluhan pendidikan di Nias Utara. Kita sudah berkomitmen bahwa kita pasti akan berpihak di dunia pendidikan. Dan ke depan kita melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendukung seluruh kegiatan di pendidikan, baik dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia dan begitu juga sarana dan prasarana. Itu kita akan memperjuangkan melalui Dinas Kominfo. Karena bagaimanapun saat ini yang namanya jaringan itu adalah merupakan kebutuhan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Bulog pastikan stok pangan aman selama Ramadan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara menyiapkan 700 ton beras guna memenuhi kebutuhan pangan saat bulan Ramadan tahun 2021. Ketersediaan stok ini cukup memenuhi untuk 3 bulan ke depan, membawahi 5 kabupaten dan 1 kota. Perum Bulog Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara yang membawahi 5 kabupaten dan 1 kota, diantaranya Tapanuli Utara, Humbang, Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun, dan Pematang Siantar, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan saat bulan Ramadan tahun 2021 dipastikan masih aman hingga 3 bulan ke depan. Pemimpin Bulog Cabang Pematang Siantar, Dharma Wijaya, mengatakan, saat ini stok beras kualitas premium dan medium di gudang Bulog tersedia sebanyak 700 ton. Selain beras, kebutuhan pangan lainnya seperti gula, tepung terigu, minyak goreng, dan daging juga tersedia di gudang Bulog. Ketersediaan stok pangan mampu memenuhi manakala terjadi gejolak harga. Kalau dari sisi ketersediaan stok, dapat kami informasikan stok kita cukup banyak, ada 700-an ton untuk wilayah kerja kita, dan ini mampu memenuhi kebutuhan manakala terjadi gejolak ataupun segala macam yang terjadi di wilayah kerja kita. Satu sisi memang perkembangan harga beras di wilayah kerja kita ini cukup stabil ya Mas. Pasokan juga bagus, stok di masyarakat juga bagus. Nah, jadi dari sisi ketersediaan saya kira kita bisa bilang oke ya, ke depan ini kita siap apapun dan segala macam manakala dibutuhkan. Nah, untuk komoditi-komoditi tambahan yang lain kami juga punya gula, kami ada daging dan segala macam, dan itu masih kami lakukan ke teman-teman, ke masyarakat melalui teman-teman kita juga untuk dipublish ke publik maupun ke masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah saat ini berjalan baik dan kebutuhan itu bisa kami supply. Jadi
dalam rangka memasuki Ramadan ini, insya Allah kita siap dan bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Untuk layanan pembelian kepada masyarakat, Bulog masih tetap menjual bahan pangan di bawah harga pasar melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor Bulog. Selama bulan Ramadan, Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah akan membuka pasar murah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 10 unit rumah terbakar di kawasan padat penduduk pesisir Belawan pada Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Pulau Sicanang, lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar ditambah bangunan terbuat dari kayu, membuat asap hitam membumbung tinggi dan terus membesar hingga merambat ke rumah lainnya. Warga sekitar juga sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit pemadam kebakaran dari Pemko Medan dibantu pos Belawan dikerahkan. Lurah Belawan Bahari mengatakan, api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Gimana peristiwa kebakaran ini, berapa rumah kena, Pak? Data sementara yang kita terima itu ada 10 rumah dengan 47 jiwa di dalamnya. Awal kejadiannya, Pak? Informasi yang kita terima untuk sementara ada katanya kulkas yang meledak dari salah satu korban lain. Dari rumah siapa, Pak? Dari sementara informasi kita tahu juga dari rumah Ibu Ana. Bu Ana, Pak. Ya. Pak, ada korban jiwa nggak, Pak? Ya, syukur tidak ada korban jiwa sampai saat ini, kita tahu tidak ada korban jiwa. Luka-luka, Pak, atau timpa kebakaran, Pak? Belum ada dapat data, cuma apa ya selamat, tidak ada korban jiwa. Ada dugaan arus pendek karena curi arus tadi, Pak, ribut-ribut tadi warganya juga, Pak. Seperti apa tuh, Pak? Nah, itulah kita belum tahu, saya kira dalam penyelidikan nanti, informasi sementara dari kulkas, tidak ada pertamanya. Warga yang menjadi korban kebakaran untuk sementara tinggal di tenda darurat yang telah dibuat oleh petugas kecamatan dibantu pihak kepolisian. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, program latihan integrasi Taruna Wreda ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara saat ini sudah memasuki hari ke-6. Program prioritas pembangunan yang dicanangkan diharapkan selesai pada hari Minggu mendatang 18 April 2021. Memasuki hari ke-6 kegiatan program latihan integrasi Taruna Wreda ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berlangsung dengan lancar. 194 orang taruna-taruni dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian dalam satuan latihan macan berkegiatan di Simalungun. Selama 14 hari mulai dari tanggal 7 sampai 22 April 2021, mereka akan melaksanakan berbagai kegiatan kemanunggalan dengan masyarakat. Program-program prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti bedah rumah dan peningkatan jalan serta pembangunan non-fisik seperti workshop IT, promosi kesatuan angkatan darat, laut, udara maupun kepolisian, dan riset sosial sesuai progresnya diharapkan dapat mencapai target. Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infantri Hendra Saputra mengatakan, dari seluruh program yang dicanangkan, sebagian sudah ada yang rampung. Untuk bedah rumah dan peningkatan jalan saat ini sudah mencapai 60%. Dan penyelesaian keseluruhan program ditargetkan akan selesai pada hari Minggu mendatang tanggal 18 April. Baik, terima kasih. Untuk progres kegiatan ini sendiri, ada beberapa sasaran seperti misalnya sanitasi masjid, kemudian ada 2 sanitasi masjid itu sudah selesai 100%. Kemudian untuk gereja sendiri setelah saya tinjau tadi lebih kurang sekitar 80%. Kemudian untuk LPLH, kalau yang satu di sebelah sana ada 4 unit, itu sudah hampir 60%. Yang di sini lebih kurang sekitar 50%. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan itu bisa dikerjakan dengan cepat sehingga nanti target yang kita inginkan itu dapat tercapai. Untuk jalan sendiri itu lebih kurang sekitar 60%. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat, mudah-mudahan sampai hari Minggu pun nanti mungkin sudah selesai target untuk pembangunan jalan. Kemanunggalan peserta Latsi Tardanus bersama masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan gotong royong. Diharapkan peran aktif para taruna di Simalungun dalam Latsi Tardanus ini dapat berguna dan membantu kesulitan warga yang membutuhkan.
Dosi Simarmata, Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari pertama puasa penjual takjil untuk berbuka di Jalan Amaliun Medan, Sumatera Utara diserbu pembeli. Beda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pembeli jauh lebih ramai. Ada banyak macam makanan yang dijual di lokasi ini, mulai dari kue, gorengan, pecal, hingga berbagai macam es. Pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Suasana ramai menjelang berbuka di kota Medan semakin terasa di kawasan Jalan Amaliun Medan, Sumatera Utara Selasa sore. Di hari pertama puasa ini, puluhan penjual takjil berbuka berjejer berjualan di pinggir jalan. Berbeda dari tahun sebelumnya yang jauh lebih sepi, tahun ini penjual takjil serta pembeli takjil cukup ramai. Di tempat ini juga menjual berbagai macam aneka jajanan berbuka, mulai dari kue-kue, gorengan, pecal, hingga berbagai macam es. Suri, salah satu penjual takjil yang tiap tahun berjualan di lokasi ini mengatakan, meskipun suasana ramai, namun pembeli belum memuncak. Menurutnya pembeli ramai jelang azan maghrib. Jajanan yang dijual di lokasi ini juga cukup beragam dan harganya relatif terjangkau. Untuk kue dijual mulai dari harga Rp2.000, minuman es dijual mulai dari harga Rp5.000. Karena ini masih awal puasa, kita juga belum tahu bilang rame enggaknya, kan masih pertama. Kalau mungkin yang udah jam segini mungkin agak turun lah, gratis. Dengan penjualan es pun juga gitu, penjualan orang kue-kue pun agak sepi gitu kan. Posisi sini udah jam berapa ini, jam 5 gitu kan. Biasanya lumayan rame gitu. Biasanya puncak ramenya itu dia di jam-jam berapa, Kak? Ya, jam 5-6 gitu mau berbuka lah. Kue, mie, roti jala, gado-gado, es. Es juga ada ya? Es pun kita juga yang buat gitu kan. Nur Apriliana, salah satu pembeli takjil, mengaku memang memburu makanan di lokasi ini untuk berbuka puasa. Selain harganya yang terjangkau, banyaknya pilihan makanan juga jadi salah satu daya tarik. Untuk buka puasa, Bang, karena saya tahu di sini tuh tempat-tempat penjualan takjil, jadi saya datang ke sini untuk beli bukaan untuk buka puasa nanti. Iya, karena saya tahu di Medan ini salah satu tempat penjualan takjil itu di Jalan Amaliun ini. Selain banyak pilihan, murah juga harganya. Kalau saya lihat di sini penjualnya bersih sih, Bang, lingkungannya juga bersih gitu, makanya saya berani beli di sini. Meskipun ramai diserbu pembeli, penerapan protokol kesehatan tetap berlaku di lokasi ini. Penjual juga tetap menggunakan masker, serta petugas Satgas COVID-19 juga rutin berkeliling untuk memantau. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, harga daging sapi dan kerbau di Kota Sibolga, Sumatera Utara melonjak naik. Hal itu diakibatkan tingginya permintaan pasar dari stok daging sapi dan kerbau. Memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam pada komoditas daging sapi dan kerbau meningkat sebagai sajian yang akan dipersiapkan untuk menu utama dalam makan sahur keluarga di hari pertama menjalani ibadah puasa. Selain di pasar Sibolga Dauli, lonjakan harga daging juga terjadi pada tradisi Mamogang atau Hari Magang yang digelar oleh pedagang daging musiman Kota Sibolga di tepi ruas Jalan Es Parman, Kecamatan Sibolga Kota. Pada tahun sebelumnya, harga daging sapi atau kerbau di Kota Sibolga hanya dibanderol sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Namun tahun ini harga daging tersebut melonjak naik menjadi Rp160.000 per kilogram. Harga daging sekilo Rp160.000 per kilo. Ada nggak kenaikan daripada tahun yang lalu nih, Bang? Ada. Yang tahun lalu berapa dulu? Rp150.000 per kilo. Antusias masyarakat membeli daging gimana? Ya, gimana ya? Membeli dagingnya namanya juga kebutuhan kan gitu. Jadi biasa-biasa juga lah. Kalau ada apa daging kerbaunya sendiri asalnya dari mana itu? Dari luar daerah? Asalnya jauh-jauh juga, Bang. Ada yang dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan.
Meski ada rasa kecewa dengan tingginya harga daging sapi dan kerbau saat ini, hal tersebut tidak menurunkan semangat umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan menyediakan menu sajian keluarga yang berbeda dari hari biasa. Harga daging di Kota Sibolga pada saat ini menjelang Lebaran agak meningkat. Biasanya harga daging biasanya kan 130 ya. Pada hari ini 180 per kilo. Ya. Tanggapinya mungkin jangan dibuat seperti itulah, apalagi pada mau puasa sekarang kan. Iya. Kebutuhan melonjak, harga dinaikkan ya, susah juga. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.